wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, kita berdoa untuk kelas bisa mendengarkan doa. Saya rasa lebih dahulu hingga masuk. Lagi dulu nomor tadi. Tapi yang lain, jadi kenapa? Ini apa? Bisa mulai mas. Lama sekali. Cepat itu. Di pagi hari ini kita masuk pembahasan cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen biasa. Cerpen sama novel sama tidak? Bedanya apa? Kalau cerpen yang sudah dihasilkan di cerita pendek, cerpen biasanya terdiri dari 1000 sampai 1500 kata. Kalau cerpen, kalau novel lebih sampai setebel novel. Kalau cerpen mungkin hanya satu lembar PS, hanya satu lembar buku. Nah, kita masuk ke pembahasan cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerita pendek cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk fiksi atau fiksi. Maksudnya cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanyalah karangan atau imajinasi. Jadi cerpen bisa kejadian nyata, juga bisa karangan, imajinasi kalian. Dan siapa yang bisa membaca cerpen? Kalian. Kita bisa, semua orang bisa membaca. Jadi mungkin cerita kita pada masa kecil kita, terus hayalan kita di masa depan, itu bisa membuat cerpen dari sini. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen ada 6. Yang pertama, ceritanya fiktif. Cerita fiktif adalah merupakan cerita yang tidak nyata atau dibuat dengan secara imajinasi. Katakanlah hayalan kita sendiri. Dan yang kedua, jumlah katanya sedikit. Cerpen umumnya hanya terdiri beberapa ribu kata atau beberapa halaman. Jumlah kata cerpen biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Di cerpen itu untuk ciri tidak lebih dari 10.000 kata. Terus yang ketiga, keterbatasan tokoh. Jadi kalau di cerpen mungkin hanya 3 sampai 4 tokoh, tapi kalau di novel itu puluhan tokoh itu menjadi satu. Yang keempat, plot yang singkat. Cerpen memiliki plot yang singkat dan hanya fokus pada satu aspek cerita saja. Hal ini yang membuat cerpen begitu disukai karena alur cerita yang ringkas, jelas dan tidak berbelit-belit. Cerpen itu plotnya
alurnya singkat. Jadi alurnya itu padat singkat. Kalau novel itu alurnya banyak. Jadi kalau kalian si penggemar bahasa pasti tidak senang mendengar. Jadi pas membaca pasti tahu endingnya. Istilah ini. Tapi kalau novel kan alurnya panjang. Yang kelima, gaya bahasa yang padat. Cerpen ditulis menggunakan gaya bahasa yang padat dan menggunakan kalimat efektif. Ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan jumlah kata agar tidak terlalu berbelit-belit. Jadi penggunaan kata cerpen itu menggunakan kata yang padat dan efektif. Karena untuk cerpen itu lebih ringkas, padat dan tidak berbelit-belit. Yang keenam, punya kesan mendalam. Meskipun singkat, cerpen seringkali meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Alasannya karena cerpen punya gaya penulis yang kuat, karakter yang menarik dan tidak terlalu banyak konflik. Jadi di cerpen itu tidak terlalu banyak konflik dan tidak terlalu banyak penawaran. Jadi lebih mengena di pembaca. Yang selanjutnya, fungsi cerpen. Fungsi cerpen yang pertama fungsi rekreatif. Cerpen berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira dan menghibur bagi seluruh keluarga. Jadi fungsi cerpen untuk membaca bisa rasa senang, gembira dan menghibur. Dan bisa lagi itu rasa sedih, tergantung isi alur ceritanya. Yang kedua, fungsi estetis. Cerpen memiliki fungsi untuk memberikan keindahan bagi pembaca. Karya cerpen kan berfungsi untuk memberi keindahan karena cerpen mengagumi si penulis. Kalian membaca cerpen pembuatannya jujur banget, dan kalian tertarik dengan cerpen tersebut. Jadi kalian bisa mesti memuji pembaca. Cerpennya bagus, cerpennya begini. Yang ketiga, fungsi moralitas. Cerpen dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga mendapat pengetahuan tentang hal-hal baik dan hal-hal yang buruk. Jadi dari si cerpen nilai-nilai moralnya bisa hal yang baik dan yang buruk, bisa negatif dan yang positif. Yang selanjutnya, fungsi didaktif. Cerpen dapat mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Yang kelima, fungsi religiusitas. Cerpen mengandung nilai terdapat ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembaca. Selain kelima fungsi tersebut, cerpen juga memiliki fungsi-fungsi lain yang maksud dan tujuan mengharapkan fungsi yang biasanya cerpen yang berisi tentang keagamaan, cerita tentang pengaruh Islam keagamaan yang cerpen yang berjudul Sepertiga Malam dengan menjurus ke agama Islam. Yang selanjutnya, struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambar visual dari latar, atmosfer dan motif dari cerita. Di bagian ini kamu juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Jadi struktur cerpen harus ada ke-6 ini. Yang ketiga, rangkaian peristiwa. Lalu pada bagian ini kisah akan melanjutkan melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa yang lain. Yang keempat, komplikasi. Cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan bagi para tokoh yang mengatur latar waktu dan karakter. Yang kelima, resolusi. Terakhir ini pada bagian ini akan menceritakan seluruh solusi dan masalah atau tantangan yang dicapai. Kamu akan mengetahui bagaimana cara mengarang cerita.
yang mana pada melakukan komentar akhir terhadap keseluruhan cerita bagian ini sudah bisa disebut simpulan cerita. Jadi untuk pembuatan cerita harus ada 6 unsur ini. Kalau tidak ada salah satu itu tidak dianggap cerita. Itu materi yang saya sampaikan dan selanjutnya buka halaman 37. Di situ ada cerpen ini indah di buku saya yang pengarang oleh Mabir Kartika Sari. Beliau berasal dari Buleleng tadi. Dan untuk ini saya minta untuk membangun Tuhan. Tema cerita seorang anak yang ingin melanjutkan sekolah yang tinggi dan ingin membanggakan kedua orang tuanya. Penongkohan beda ingin membahagiakan kedua orang tua. Eva suka menolong setiap teman. Kata cerita tentang di sekolah di rumah bandara. Waktu malam pagi siang, suasana sedih dan senang. Sudut pandang orang pertama, alur cerita campuran, makna cerita berbicara menjadi pribadi yang berguna untuk orang sekitar kita. Gaya baca personifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mungkin itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Dan terima kasih untuk teman yang sangat menjaga. Akhir malam.